Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 9 April 2025. Seperti kita eh, review ya tadi pagi morning market call ya Bapak Ibu, kita lihat penutupan di Amerika kemarin mayoritas dia merah. Nah, pembukaan tadi pagi itu ada semacam technical rebound. Jadi di grup alumni workshop atau beberapa teman-teman yang sudah ikut workshop, saya sudah posting, wah terpaksa sepertinya saya harus lebih cepat profit taking. Jadi pagi tadi begitu ada technical rebound, saya dari yang kemarin saya beli, saya exit dulu ya. Kemudian ya lumayan lah dapat 4 sampai 5% beberapa, tapi nggak semua terjual. Udah jadi cash, ya dia merah lagi ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau lihat penurunan tajam kemarin ya wajar pagi-pagi ada technical rebound. Lalu kalau kita lihat beberapa saham kayak Antam, Tins itu mereka ada laporan keuangannya bagus, sepertinya bagus beberapa itu. Cuman karena memang lagi kondisinya jelek juga diapresiasi market dengan orang yang kemarin ingin keluar dengan penurunan tajam dia keluar. Kalau kita nonton Bloomberg ya Bapak Ibu, hari ini seperti kemarin yang sudah dilihat di market Amerika, hari ini namanya eh, aturan kenaikan tarif mulai berlaku. Jadi kenalah semua dan lebih mengerikan lagi kan ya Amerika ya dia malah Cina, Amerika dengan Cina dia malah 100% tarifnya ya. Jadi memang mereka saling balas, makin dibalas sama Amerika makin ditekan. Beberapa negara coba nego ya seperti kalau nonton berita itu Jepang ya, Jepang kan mitra dengan Amerika. Jepang, memang Amerika sebenarnya pengen menghajar Cina. Vietnam mereka coba nego karena intinya yang diekspor itu adalah pabrik-pabrik punya Amerika ya, pabrik sepatu, termasuk Indonesia sepertinya akan melakukan nego. Eh, itulah, jadi nuansanya masih tentang perang dagang. Jadi kalaupun ada kenaikan, jangan berharap market ini recovery ya Bapak Ibu. Kita belum tahu apa strategi Donald Trump ini tarik ulur. Dia sementara tahan dulu perang panas-panasan dengan Meksiko dan Kanada karena kasus mereka adalah border, tapi dengan Cina benar-benar ini Bapak Ibu. Kalau Cina tidak bisa ke Amerika, siap-siap nih pasar Indonesia kalau kalau tidak waspada bisa jadi banjir oleh produk Cina. Baik, itu dia Bapak Ibu. Tapi menariknya ada alert tetap ya Bapak Ibu. Alert ini harus dicek lagi apakah karena laporan keuangan atau karena technical rebound. Nanti kita akan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Cuma ada dua, tapi menurut saya suasananya masih dalam tekanan ini. Kita dari pengalaman saya dulu juga waktu pandemik seperti ini juga. Ada satu 2 3 alert, tapi kalau melihat masifnya composite ini dia menunggu 4 candle monthly ya. Oke, kita cobalah ya. Kan serupa tapi tak sama. Baik, ini dia trading snapshot Bapak Ibu. Minusnya 0,45 ya Bapak Ibu. Mulai berkurang. Tapi kalau kita lihat asingnya juga masih net sale-nya besar. Nanti kita cek lagi volumenya seperti apa. Sekarang yang tertekan basic material dan energi. Basic material ini semoga tidak salah ya Bapak Ibu. Karena kan basic material ada berapa laporan keuangan seperti Antam bagus, itu Tins juga bagus, nanti kita lihat. Oke, untuk foreign flow ya untuk top 10 Antam net buy ya Bapak Ibu, ini semacam technical rebound semua nih Bapak Ibu kalau saya lihat. Lalu kita lihat BBRI, Bank Mandiri, BBNI masih ditekan oleh asing. Jadi memang polanya adalah kalau BBRI ini dia kalau asingnya keluar maka yang diguyur pertama adalah perbankan ini. Kalau nanti recovery, kalau asingnya sudah akumulasi BBRI, Mandiri, BBNI, MDKA, BBCA, nah itu biasanya leading indicator. Sekarang kan masih tekan, berarti masih bisa turun dalam. Nanti kita cek speedometernya ya. Tadi pagi sudah saya review morning market call untuk kita lihat speedometer nanti penutupan. Nanti kita lihatlah ya speedometernya apakah sudah ekstrim. Kalau belum ekstrim masih bisa merah lagi ya. Alertnya ada dua Bapak Ibu. Jadi ada yang bertanya, ini alertnya apa sih Pak? Kok masih keluar alert? Kok sudah naik tinggi baru alert? Ini dia alert berdasarkan big data analisis Bapak Ibu. Jadi dia backbone-nya adalah machine learning.
Kenapa harus naik dulu? Kenapa nggak lagi merah-merahnya keluar alert? Karena inputnya adalah price dan volume. Jadi kalau price-nya tidak ada yang rekomend naik, ya dia tidak ada. Jadi dia akan menggunakan algoritma deep learning. Dia akan lihat price, lihat volume, lalu dibiarkan dia bergerak sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya, bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu juga bisa, kalau memang ada rekomendasi seperti ini, nanti kita harus analisa. Nah, di aftermarket close analysis ini tujuannya adalah salah satu sharing bagaimana cara untuk menganalisa ya. Jangan lupa Bapak Ibu join juga Telegram channelnya dan sosial medianya di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga nanti kalau ada video update Bapak Ibu segera terupdate juga. Dan semoga video sharingnya bermanfaat. Baik Bapak Ibu, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. 19 tahun di pasar saham Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi market seperti ini nih bukan baru terjadi. Tahun 2008 dulu, waktu awal-awal saya trading sudah kena ya. 2013, 2015, 2018, 2020, nah sekarang 2025. Oke, tidak boleh request untuk di aftermarket close, tidak boleh request analisa saham. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nah, kemarin itu kita ada live, kalau live boleh lah ya. Oke, namun begitu Bapak Ibu, nanti di sini saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa sahamnya. Bapak Ibu akses Telegram botnya. Nanti sambil kita sama-sama mengetik perintah atau melakukan analisa. SSMS atau TIN sama saja, nanti kita lihat lah ya. Bapak Ibu, ya analisa saya jadikan saja sebagai second opinion. Ya, jangan dipercaya 100% karena Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Mungkin pengalaman kita tidak sama, kapital kita tidak sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih 90% cash, maksudnya jadi masih cash, 10% saham, atau ada yang sudah 90% saham, tinggal 10% cash, ya tentu berbeda. Jadi Bapak Ibu wajib punya first opinion. Jadi prinsipnya itu adalah jangan percaya dengan analisa siapapun. Apalagi tadi ada yang posting saya, mantan ketua KPK bicara tentang ekonomi dan pasar saham. Aduh ini. Dengan pengaruh terhadap Donald Trump, ini luar biasa ada YouTube-nya ya. Jadi semua sekarang pada berbicara tentang pasar saham. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, opini orang atau cari follower itu sekarang berbagai macam cara. Jadi disclaimer on ya Bapak Ibu, trade at your own risk. Saran saya Bapak Ibu wajib punya trading plan dan wajib punya money management. Jadi Bapak Ibu nanti sambil saya melakukan ini, Bapak Ibu harus ikut melakukan juga. Akses saja Telegram botnya. Nah, lakukan ya. Step by step-nya nanti urutannya akan sama saja. Jadi practice make perfect intinya. Oke, informasi workshop. Kemarin ada beberapa yang bertanya untuk round 2 ya, untuk trading as a business level beginner ya, basic to intermediate. Batch 38 ke 39 kita adakan bulan Mei. Saya booking ruangannya dulu, nanti apakah bisa jadi 2 atau 1 kita lihat nanti. Karena memang bulan Mei, bulan Juni banyak liburan. Saya belum tahu, mungkin akan liburan. Nanti juga di bulan Juni kita akan adakan untuk level advance-nya. Jadi memang tidak setiap bulan saya adakan Bapak Ibu. Apalagi kalau banyak liburan keluarga agak berat. Soalnya anak-anak pada komplain kalau tiap minggu ada workshopnya. Jadi hanya membantu Bapak Ibu selama ini yang melihat video, belum pernah ketemu atau pengen belajar volume price analysis, nanti Bapak Ibu bisa belajar dulu level ini ya, basic trading as business. Kalau basicnya sudah ada, baru kita bisa belajar volume price analysis. Oke, nanti mungkin minggu depan, tanggal berapa ya? Tanggal mungkin 15 lah, minggu depan lah kira baru kita buka pendaftaran. Saya baru booking ruangan dulu, ya belum konfirmasi juga, baru booking. Murah meriah Bapak Ibu, tidak ada kelas online ya. Semuanya offline karena kita akan praktek di kelas. Ini yang mahalnya itu adalah kita prakteknya. Kalau cuman mau dapat ilmunya, Bapak Ibu bisa cari itu di tutorial di YouTube. Ini ada juga. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Nanti Bapak Ibu bisa juga akses Telegram bot ini. Linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu nanti kalau ada yang menawarkan link untuk Telegram bot ini, cek pastikan dia ada tulisan botnya ya, dan nanti botnya seperti inilah. Lalu yang pasti Bapak Ibu cek aja di deskripsi video ya. Kalau responnya bukan dari bot, itu berbahaya. Soalnya mulai ada yang menipu-menipu. Oke, sekarang
apa yang kita lakukan di after market close? Ya kita udah lihat market, ya sudah ada alert big data. Nah, yang kita lakukan adalah kalau ada rekomendasi dari robot atau screeningnya, kita harus analisa ulang, jangan percaya 100% ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kita akan mulai dengan cek alert dan screening saham apakah ada rekomendasi yang bagus. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia, supaya tidak salah dengan botnya. Banyak Telegram bot, cuman perintah yang tersedia di sini hanya yang ada di list, comment list ini ya, yang ada di dalam help. Karena ada yang beberapa orang yang menggunakan robot haki atau apa ya, satu lagi yang dia komplain, Pak, saya ketik perintah ini kok nggak jalan. Ternyata itu adalah perintah bot dari Jelita atau dari haki. Oke, ini perintahnya Bapak Ibu. Lalu kita punya screening saham, kita punya weekly, monthly, boleh punya rotasi saham ya. Nah, jangan lupa juga untuk nonton tutorialnya. Jadi yang banyak yang bertanya apa itu lower Donchian, VPA, alert ini apa, kok keluar, terus kok besok keluar, besok turun. Ya, Bapak Ibu tonton dulu tutorialnya ya. Ini ada tutorial tentang deep learning. Tutorial trading plan juga ada di sini. Nanti kalau mau kelas advance-nya bagaimana kita beli di the best price ya, bukan the best time. Sementara ini kalau untuk basic untuk umum kita menggunakan the best time for buying. Oke. Nah, kita mulai sekarang untuk after market close analisanya. Kita mulai dengan mengecek alert untuk hari ini. Untuk hari ini tanggal 9 dia ada SSMS dan TINS. Kita akan pilih SSMS atau TIN. Nanti kita akan analisa secara detail satu, nanti sisanya mungkin Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Jadi saya intinya memberikan sharing tutorial bagaimana cara kalau menganalisa saham, step by stepnya, urutannya, cara analisanya. Nanti kesimpulannya ya kita lihat ini bagus atau tidak. Setelah itu Bapak Ibu bisa bikin trading plan. Ambil dulu keputusan, oke, menarik untuk dibeli, lalu nanti buat tutorial buat trading plan-nya. Bagaimana cara membuat trading plan-nya? Di sini ada tutorial membuat trading plan. Bapak Ibu ketik tutorial, atau nanti kalau ada rezeki ikut workshop volume trading as a business. Kita disuruh belajar bagaimana trading membuat business plan, membuat trading plan sebagai sebuah bisnis ya. Oke. SSMS dan TIN. Nah, selain dari alert, dari Big Data Analysis, masalah Big Data Analysis ini kan masalah dia sekuensial ya, Bapak Ibu. Bisa saja dia keluarnya jam 10 pagi, tahu-taunya jam 3 sore asingnya atau bandarnya guyur ya, keluar masuk supply, dia sahamnya turun, tidak valid. Nah, untuk itu harus dianalisa, wajib dianalisa. Saya aja yang membuat bot ini tidak percaya 100%, tetap harus saya analisa. Kan ada banyak kadang-kadang. Oke, lalu kita cek juga Rekom. Nah, Rekom ini dia menggunakan data end of day. Kalau Rekom, dia keluar, ya quantitative trading, dia menggunakan data end of day. Setelah dia keluar, tidak berubah lagi, bisa kita langsung pakai. Ya. Nah, ini dia keluarnya setelah penutupan data untuk hari tanggal 9 April, sudah benar ya. Nah, di sini, dia memberikan untuk volume price analysis, ada indika, dia sinyalnya ada bearish, INTP, ISAT dan ITMG, ini mulai ada returning. Dari volume price analysis dia ada sinyal penguatan. Pak, ini volume price analysis arti sinyalnya ini apa? Nanti di VPA sinyal Bapak Ibu bisa cek chart VPA atau di tutorialnya ketik tutorial ada untuk VPA sinyal. MDKA bearish sign, NCKL. Ini tadi ada yang nanya NCKL berharap besok rebound. Mungkin karena apa? Sudah ada sinyal end of bearishness. Mungkin dia ada perlawanan ini. NSP juga, PANI juga, Saratoga bearish, TIN ada alert ya. Jadi kita bisa bahas TIN nih karena dia ada alert. Di BDT, akumulatif distribusi, Antam ada akumulasi, ITM, NCKL ya. NCKL ini kayaknya ada perlawanan. Oke, candle pattern ini Bapak Ibu, biasa ini kalau untuk price action saya menggunakan buku Steve Nissen-nya. Dulu buku ini, dulu saya belajar candlestick dari buku Steve Nissen. Nah, ini dia sinyal-sinyalnya, biasa saja price action. Rocket Jet tidak ada sinyal. Nah, PWS ada SSMS. Oke. Jadi, TIN keluarnya di VPA. PWS SSMS keluarnya di PWS, NSP sama SMGR sell ya. Dead cross METC lalu sepertinya memang SSMS sama TINS yang oke ya Bapak Ibu. ITMG juga bagus, ISAT, ITMG juga bagus. Nanti bisa Bapak Ibu analisa sendiri. Akses saja Telegram botnya, terus ikutin aja step by step cara saya analisa.
Nah, sini lower Donchian breakout ini artinya berhati-hati karena mereka ini dia membentuk lower low, new lower low. Oke? Oke, setelah kita cek rekom, kita cek SCR Vibum. Ada nggak saham yang meledak volumenya dan dia bagus? Apik. Aduh nih, saham apa ya Apik ya? Ini agak khawatir nih kalau nggak kenal sahamnya. Saham Apik. Apa nih? Kita cek dulu. Dia meledak volumenya. Jadi kalau ada meledak volumenya pasti ada sesuatu. Oh, begini. Ya agak sisir-sisir begini ya, cucuk-cucuk ya Bapak Ibu. Tapi ini demand-nya masuk nih. Cuman saya tidak terbiasa ya. Kalau beli di sini, dia besok akan turun dulu. Selling climate, authorization, secondary test ya. Baru dia akan naik ke atas. Jadi kalau besok tunggu ini, volumenya nggak terlalu signifikan nih. Pernah ada yang besar ya. Ini juga masih merah. Saya tidak berani kalau Apik. Ini sama apa ya? Oke, setelah itu kita lihat SCR Extreme. Nah, ini saham-saham ekstrimnya apakah sudah ada yang kita agresif untuk buy on weakness? Kita lihat speedometernya. Kemarin saya tuh curiganya Aces ya, lupa saya buat tutorialnya. Aces sekarang udah bagus juga. BRMS Extreme Fear, BTPN masih belum ada signifikan ya, Bapak Ibu. ICBP ini Extreme Fear ada nggak demand zone-nya ya? VBP Weekly ICBP. Kalau kondisi begini kayaknya harus lihat monthly nih. Kita lihat ada demand zone nggak? Cocok nggak untuk? Oh, di sini ada sedikit. Tapi dia bisa jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah, ini demand zone-nya. Masih jauh ya. Tapi ini ada demand zone yang menahan ini satu, menahan di sini juga satu. Di sini dia. Ada sedikit. Ini akan pullback untuk turun lagi nih Bapak Ibu karena demand zone-nya di bawah. Oke, nanti kalau ada waktu bagi yang ya saya nggak berminat pula masuk ICBP. Bisa lah Bapak Ibu bikin analisa sendiri. Oh, Saratoga. Nanti lah ya, kita habis after market close, kalau ada waktu kita lihat Saratoga nih Extreme Fear nih, ada sesuatu. Apakah dia dekat dimension atau tidak. Kita cek berikutnya dengan SCR. Kita lihat saham-saham yang berada di zona panic. SCR panic. Nah, ini kalau ada TINS, ada SSMS, berarti dia habis panik terbitlah hope. Aces masih di panik. Ini menarik kemarin nih, dia Aces Extreme. Kita lihat nggak ada ya, nggak ada mereka di sini. Berarti mereka belum masuk panik ini, mungkin masih ada fear. SSMS ya, SSMS ini habis panik terbitlah hope. Nanti kita cek dengan Star SSMS. Ini kalau yang menunggu habis panik terbitlah hope, ya ini ya. Dia sudah dari kemarin ini habis panik terbitlah hope, Bapak Ibu. Ini kita kategorikan sebagai habis panik terbitlah. Nanti kita bahas sekelas TIN nggak ada. Oke, lalu kita lihat SCR Hope. Nah, saham-saham yang berada di zona Hope, Adaro Hope, BSD Hope, ya ini mungkin mereka berbalik arah ya, Sido Hope. Bapak Ibu harus cek ya, apakah Hope-nya dia menuju grid atau Hope dia berbalik menjadi panik. Perlu dicek itu. SCR Top FF, nah ini kita akan lihat foreign flow-nya seperti apa. Tapi seperti biasa, untuk foreign flow kita harus gabung dengan top kaki. Hajar kanan, hajar kiri, biar tahu ceritanya. Nah, oh ini udah update belum? Oh ya, BBCA lagi-lagi orang hajar kanannya. Ya, luar biasa nih BBCA. Masalahnya BBRI ini orang hajar kiri, asingnya jualan juga. Saya dapat sedikit cuman BBCA, BBRI mau jual sedikit, berapa lot cuman dapat jual. Rencana saya masih nunggu bawah. BBRI sendiri saya tunggu sampai 2000, 2500 ya, masih itu plannya. Jadi doanya masih turun. BBCA ini turun ke bawah. Kemarin saya nggak ubah, nggak dapat BBCA. Oke, sekarang kita cek dengan ya itu dulu ya Bapak Ibu. Kita sekarang mulai saja pembahasan dengan composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Oh, berikut ini adalah speedometer untuk composite. Bapak Ibu bisa lihat hari ini masih berada di zona fear. Nanggung ya. Dia kalau memang langsung ke extreme fear enak gitu. Kita tahu dia bottoming ya, udah tahu dia fear-nya sudah ekstrim. Sekarang supply-nya masih masuk dan masih bisa masuk lagi. Masih bisa tertekan lagi. Kalau masuk dia menunggu sampai extreme fear baru kita
boleh agresif. Sekarang kurangi, kalau mau buy on weakness terpaksa kita pelan-pelan karena dia turun, diangkat lagi, diguyur lagi, diangkat lagi, diguyur lagi begitu. Oke, jadi kalau mau agresif buy on weakness belum ya Bapak Ibu, karena dia belum extreme fear, supply-nya masih bisa masuk nih, masih bisa merah lagi besok ya. Karena kan hari ini peraturan dari itu masih belum lah Bapak Ibu. Apalagi asingnya belum kuat, belum signifikan untuk masuk, baru masih terus keluar. Kita lihat speedonya. Speedometer untuk weekly itu validnya baru hari Jumat sebentar, tapi nggak apa-apa lah. Speedo composite. Kita lihat weekly-nya. Speedo composite. Juga weekly-nya masih zona fear, artinya supply-nya masih lebih besar daripada demand. Belum bisa ya Bapak Ibu ya. Kita cek dengan star channel. Bagaimana dengan penurunan 0,4%? Ini berbalik pula ya Bapak Ibu. Berbalik, kemarin menguat, sekarang ini tampaknya secara relatif beberapa sektoral melemah ya Bapak Ibu. Volatilitas tinggi. Ini bukti dia volatilitas CSG sangat tinggi. Agak susah ya. Kita belum bisa lihat trennya seperti apa untuk daily. Harus lihat weekly. Nanti lihat weekly aja di monthly-nya. Makanya di chart juga banyaknya ke monthly. Karena kalau lihat daily ini volatilitasnya tinggi. Minimum weekly kalau melihat tren baru kita acuannya langsung aja besar monthly. Baik, itu dia. Kita mulai dengan composite dulu. Mulai VPA monthly composite. Weekly lah ya Bapak Ibu. Nanti kalau diperlukan lihat demand zone-nya baru. Nggak apa-apa lah ya. VPA sekali-sekali karena kondisi lagi begini. Kita lihat VPA monthly composite. Belum ada berubah. Tapi saya mau memastikan Bapak Ibu bahwa kita masih ada demand. Saya mau mengingatkan demand-nya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, ini sinyalnya kemarin keluar test supply. Hari ini monthly-nya belum karena masih tanggal 4 ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada sebelumnya sudah supply. Candle-nya masih hijau. Kalau kita lihat dengan VBP monthly composite. Yang ingin saya sharing itu adalah posisi demand-nya. Tapi kelihatan hanya terlihat kalau pakai chart monthly. Ini dia Bapak Ibu. Ya, ini kalau nanti demand ini jebol, kita terpaksa tunggu di bawahnya ya. Terpaksa saya juga akan likuidasi beberapa untuk dapat cash supaya dapat diskon di bawah ya. Ya, ini demand ini kenapa saya ambil di bawah? Ini ada ujung-ujungnya nih ya, candle rejection ini. Jadi dia sekarang sudah posisi di tengah. Kalau ditekan lagi ke bawah, jebol, udah kita harus keluar. Paling enggak 50% harus ada cash ya. Jangan 100% pula dalam posisi di situ. Makanya tadi pagi saya coba sell on strength ya Bapak Ibu, walaupun karena saya buat berlapis ke atas ya tidak semua dapat karena ternyata kenaikannya hanya untuk sesaat, kemudian beberapa saham turun lagi. Mungkin besok kayak Antam yang naik akan kena supply ya, orang khawatir, yang penting tidak nyangkut, dia akan supply-nya masuk. Karena ada gap itu. Target saya tadi nutup ke atas, gapnya tutup semua. Banyak saham yang tidak nutup gapnya. Kayak Antam kayaknya tidak tutup ya. Lalu kita cek dengan VPA weekly composite. Weekly juga belum valid sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah kita lihat. Ya, weekly-nya tidak ada sinyal ya Bapak Ibu. Lumayan nih, volumenya warna hijau, artinya dia ada demand masuk. Secara weekly, kita lihat VPA langsung daily. VPA composite. Nanti demand zone-nya untuk daily nggak akan kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Secara teori kan ini gap-nya besar ya. Dia akan berusaha, tapi karena sentimennya jelek, masih belum bagus, ya ini technical saja. Kemudian dimanfaatin orang yang kemarin nggak sempat exit, dia akan exit. Saya juga exit, tapi nggak semua terjual. Jadi saya beberapa saham tuh memang jual sedikit, ya. Tapi dapatlah cash dari profit dari buy on weakness untuk besok saya buy on weakness lagi. Sementara ini kalau kita lihat ininya masih oke lah, bagus.
keniscayaan gap ini biasanya akan tutup. Cuman saya tidak tahu tutupnya 3 hari, 5 hari lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, 3 bulan lagi, atau 3 tahun lagi, saya tidak tahu. Tapi biasanya secara teori gap seperti ini akan tutup. Bapak Ibu bisa cek. Kalau ada gap-gap, nah ini ada gap, dia tutup ya. Ya seperti ada teorinya. Bapak Ibu bisa tonton di sini tutorial. Bapak Ibu bisa tonton di sini ada namanya tutorial gap trading teknik. Nah, ini bisa ditonton ya. Oke, sekarang kita lihat VBP composite. Ya, dari sini kita lihat ada gap. Nah, ini target. Kalau dia pun sementara ini naik, target pertama adalah IHSG akan nutup gap. Kedua, setinggi-tingginya dia naik, dia akan tes high ini, low, high, high, low, lower, low. Ini high. Ya, jadi dia akan, patternnya dia harus patahkan dulu. Oke. Ini adalah high, ini adalah low. Ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Dia kalaupun naik, setinggi-tingginya level pertama targetnya adalah dia nutup gap. Kedua adalah tes ini. Kalau tidak berhasil dia akan turun lagi. Ya gitu. Jadi kalau ada kesempatan untuk naik, ini adalah kesempatan sell on strength. Kecuali nanti dia berhasil close, terutama dia berhasil close di atas inilah yang lebih penting. Karena ini ada supply. Kalau dia berhasil close di atas ini, baru kita berbicara mungkin ada returning ya. Mungkin sudah bottoming ya. Kalau belum, gunakan kesempatan untuk sell on strength. Karena dia demand kita masih ada di bawah. Baik, itu saja ya untuk composite. Foreign flow. PIF composite. Oke, kita lihat foreign flow. Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk composite Bapak Ibu. Suka tidak suka dengan asing, faktanya asing ini kalau dia keluar, sehingga kita jatuh. Nah, dia keluar hari ini adalah 1 triliun. Jadi begitu dia naik, ini manfaatin ini. Dia guyur lagi untuk exit. Berarti memang belum ada niat asing untuk masuk mendorong IHSG kita bottoming. Belum ada. Suka nggak suka lah Bapak Ibu. Kita harus lihat pendorong pergerakan kita adalah capital inflow untuk IHSG. Baik, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah IHSG ini supply-nya masih lebih besar pada demand terlihat dari speedometer ya. Lalu gap-nya masih belum tutup, tapi saya yakin untuk IHSG nanti dia akan tutup. Jadi itu bisa jadi kesempatan untuk sell on strength. Tadi saya berpikir kok terlalu cepat ini untuk sell on strength. Lalu dia benar dia turun ya. Berikutnya asingnya masih jualan. Jadi itu masih berat. Belum ada asingnya untuk akumulasi. Selama asingnya belum akumulasi, faktanya kita masih susah untuk rebound ya. Masih bottoming belum. Tetap kita mengharap asingnya ini inflow dari luar. Sementara kalau asingnya balik ke luar, ya kita kalau mau masuk ke pasar saham Amerika juga bisa salah satunya. Karena mereka kan lari kemana lagi ya. Ya, balik, tentu mereka tidak bisa uang itu menganggur, dia harus diputar kemana. Oke, itu kesimpulan sementara. Ya kita lanjut dengan analisa sahamnya ya Bapak Ibu. Ada dua ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu di sini untuk dua itu kita mulai dengan PVM adalah TINS dan apa dulu ya, SSMS ya, SSMS dan TINS. Kita lihat kedua saham yang alert hari ini. Kalau ada alert pasti ada sesuatu lah. Harus kita analisa. Jangan langsung beli, tapi analisa dulu. Kita lihat. Dari kedua ini kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk data 12 bulan, SSMS ini lebih volatile dari TINS. Ya. Risknya lebih kecil, lebih besar SSMS. Dan untuk main fast trade, intraday atau fast trade, swing seminggu, lebih cocok SSMS dari TINS. Tapi kalau saya melihat, rentang angkanya di atas 8, dua-dua ini sama volatile dibanding nanti Bapak Ibu ketemu saham-saham yang volatilitas rendah seperti BBCA yang ada di angka 5 ya volatilitasnya. Oke, SSMS returningnya outperform, dua-duanya juga TINS terhadap komposit untuk data 12 bulannya. Oke, kita lihat PCM. Bagaimana korelasi keduanya? Apakah korelasinya tinggi? Apakah kalau kita punya TINS boleh beli SSMS? Ini saya belum tahu apakah laporan keuangannya sudah masuk belum. Nanti kita cek. Biasanya kalau baru keluar belum masuk ke sini. Oke, dari korelasi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya TINS,
boleh beli SSMS. Dasarnya apa? Korelasinya hanya 0,11%. Dan minus ya, artinya terbalik nih. Ini cocok nih. Jadi kalau Bapak Ibu mau portofolio mau beli saham, di dalam portofolio carilah saham-saham yang korelasinya di bawah 0,5, mau negatif atau positif sama saja. Berarti ini kalau SMS naik 1%, TINS turun 0,11%. Seperti itulah ya. Jadi enak nih. Jadi kalau nggak jatuh semua atau naik semua. Oke. Untuk kali ini saya pilih TINS ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kenapa ya TINS-nya tadi keluar di VPA kalau nggak salah. Jadi kalau Bapak Ibu berminat dengan SSMS, tidak berminat dengan TIN, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri untuk saham SSMS. Caranya sama. Atau saham-saham lain, caranya sama. Angka pertama yang dilakukan adalah cek alert TINS-nya. Ya, itu langkah pertamanya. Cek dulu dari Big Data Analysis bahwa TINS ini sudah ada alert berturut-turut dari 12, 1, 2, 3. Berarti memang sebenarnya ini dia ada riak-riak ya, ada cuman mungkin sentimen terhadap timahnya atau Indonesia sebagai pengekspornya ya. Nanti kita lihatlah. Kita akan lihat price dan volumenya. Itu yang paling penting. Kita cek dengan speedonya. Speedo TINS. Kita lihat daily dulu. Oke. Dari 10 meter, TINS berada di zona netral. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu kita cek dengan W speedo. Bolehlah ya. W speedo TINS. Kalau weekly-nya berada fair ya. Tapi weekly-nya ini baru valid nanti hari Jumat lah. Kita cek dengan Star TINS. Untuk rotasi saham, TINS ini belum update ya. Tanggal 8. Oh, belum update nih. Abis ini saya cek lagi ya, Bapak Ibu. Kok belum update ya? Ya, ntar. Nanti saya cek ya, Bapak Ibu. Ini agak aneh juga ya. Rotasi sahamnya apakah dia sudah update karena hanya dia capture tanggalnya jadi salah nih dari database. Oke, nanti saya cek. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya juga. Kita mulai langsung dengan VPA monthly TINS. Bagaimanakah struktur besar dari TINS? Jadi kita akan bergerak top down ya dari time frame lebih besar. Oke, jadi kalau kita lihat TIN ini, dia polanya begini-begini aja Bapak Ibu. Ini adalah akumulasi ya dalam bentuk weekly. Ini marking up, distribusi, marking down. Ini wyckoff off ya. Ini adalah akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down. Ya, gitu. Jadi kita berharap kalau dia turun ke bawah ini zona-zona akumulasi, kita cek demand zone-nya. Distribusi, marking down. Nah, di 2020 makin dalam dia jatuh, makin tinggi dia naik ya. Ini markup, distribusi, marking down. Dari sini naiknya nggak tinggi, ya dia turun lagi. Dia turunnya mungkin bisa ke sini nanti ya. Untuk naik tinggi dia harus didorong oleh volume yang besar. Kalau nggak ada volumenya dia nggak akan naik. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi kalau nanti monthly-nya sudah ada kelihatan warna hijau adalah climate fall up, baru dia ada volume besar, maka naiknya akan tinggi. Di sini nanti juga begitu. Dia harus ada volume besarnya baru dia bisa tinggi. Kalau nggak ada volume besarnya, itulah Bapak Ibu, kalau dari pengalaman saya yang cocok untuk saya adalah volume price analysis. Kita lihat volume sebagai effort, price-nya sebagai result. Nanti Bapak Ibu bisa tonton tutorial volume price analysis, atau nanti kalau mau level advance-nya bisa ikut. Di kelas kita belajar lebih detail latihan untuk volume price analysis. Jadi enak sekali kita kalau pendekatan dengan wyckoff ini. Nah, di monthly belum tentu belum valid karena dia masih tanggal 9, tapi kita tahu strukturnya seperti itu. Kita lihat dengan VPA weekly composite TIN. Kita turun dulu ke weekly-nya karena nanti VBP-nya kita coba lihat di weekly. Mudah-mudahan kelihatan di main zone-nya. Oke. Jadi weekly-nya ini ya, ini adalah marking down ya Bapak Ibu. Oke, ini ya selling climax, ini ada main di weekly. The best time for buying, ini adalah second chance to buy. Dia naik, ini adalah head-nya, ini ada shoulder-nya, main time frame lebih kecil, artinya dia masih bisa turun ke bawah ya, Bapak Ibu. Ini agak bahaya. Kalau TIN ini agak bahaya, karena kita cek demand zone-nya, sekarang dia berada di supply and demand, tapi kalau kita cek ke bawahnya, tentu ada demand-nya di bawah. Kenaikan ini untuk weekly-nya kita tunggu valid hari Jumat, tapi sudah di atas ini, lumayan ya. Tidak ada sinyal, volumenya masih low karena dia masih hari Rabu. Oke, kita lihat VBP-nya, VBP weekly TINS. Oke.
Teens ini mungkin sentimen laporan keuangan, Bapak Ibu bisa cek. Kalau di sini jelas ya, Bapak Ibu bisa tarik garis ini. Ini adalah posisi demand zone. Ya, jadi ini adalah demand zone. Dia coba cucuk bawah. Biasanya dia kalaupun supply masih besar, dia akan naik dulu, tertahan, baru dia jebol ke bawah. Demand di bawah berada di zona ini yang paling besar. Ya, sampai di sinilah. Jadi bisa masih turun ke bawah. Faktanya seperti itu. Kecuali demand zone ini kuat ini. Yang bawah ini. Ya, ini ada juga demand zone. Oh, ternyata ngambil dari sini dia. Ini kan ada demand kuat. Dia cucuk. Naik. Mungkin bisa naik untuk turun lagi. Karena dia biasanya memberikan second chance to sell nih. Ini kalau di dalam daily-nya sudah berapa kali second chance ya. Karena ini ada supply, jadi orang-orang banyak yang nyangkut di angka 1000. Karena biasanya kalau dia naik ke 1000, orang supply langsung keluar nih Bapak Ibu. Tapi kalau mau ARB masih berlaku ya Bapak Ibu, 15%. Kalau mau auto reject bawah, kita tunggunya di 780 ya. Kalau tunggunya 780. Kalau auto reject bawah, dia di bawah. Nanti kita lihat di daily. VPA Teens, kita lihat daily-nya. Baru kita tahu nih, apakah akan ke atas nutup gap atau enggak. Saya belum cek apakah ada laporan keuangan. Belum ya Bapak Ibu. Jadi kalau di daily ini marking up, ini distribusi, ini disebut dengan uptrust. Ya, ini kita sebut dengan uptrust after distribution. Jadi ini wake off ya. Volume price analysis ya. Di distribution. Sinyalnya hari ini strengthen return after downtrend. Jadi saat dia down, itu ada strength yang masuk, bullish sign. Kita cek ini gapnya berhasil tutup atau enggak. Ya, kalau enggak, besok dia bisa naik untuk nutup ya. Masih ada harapan untuk naik ini. Volumenya valid, price-nya valid, tapi ini belum kuat untuk naik ke atas. Oke, trennya masih down Bapak Ibu. Kita cek gap-gapnya ini, semua yang ada gap biasanya dia tutup. Ini ada gap, dia tutup. Ini ada gap, mungkin akan segera ditutup. Kalau dia turun ke bawah lagi, berarti dia mainnya di weekly. Volumenya valid, price-nya valid ya. Kita lihat VBP Teens. Artinya ini, kalau saya melihat ada gap, mungkin besok akan diupayakan gap ini nutup dulu. Oke, kita tahu ada supply di atas. Gap ini kita cek, mungkinan dia akan tutup dulu. Ini ada supply. Dia kalau paling terdekat dia akan tutup dulu, bisa turun lagi. Kalaupun dia mau angkat ke atas ke 1000, di sini ada supply zone yang nyangkut di sini akan keluar. Baru dia turun ya Bapak Ibu. Karena polanya begitu tuh, naik atas untuk diturunin, naik di atas untuk diturunin, naik ke atas diturunin. Bisa naik ke atas sampai zona supply diturunin lagi. Polanya masih seperti itu. Belum kita lihat ada signifikan demand zone atau pola pattern-patternnya. Nanti kita lihat di wave-nya juga. Untuk memastikan sudah tutup atau belum, kita lihat evol Teens ya. Evol ini untuk melihat gap-nya lebih jelas ya Bapak Ibu. Kita lihat juga power box-nya. Ya, tidak signifikan power box-nya ya di sini. Sebelum dia turun memang ada signifikan buying climax di situ. Oke, ini gap belum tutup ya. Kelihatan nih. Ini ada gap yang belum ditutup. Jadi visualnya jelas ini ada gap yang belum ditutup. Jadi besok bisa angkat dulu. Kalau kena supply zone dia akan turun lagi ke bawah. Antisipasi seperti itu sampai saya salah ya, maksudnya sampai kita lihat ada bottoming. Ini belum kelihatan bottoming. Bottomingnya lihat di mana? Dia close dibentuk new higher high. Yang paling aman ya close di atas inilah. Selagi dia belum close di atas ini belum valid itu. Oke, kita lihat dengan wave Teens. Nah, ini untuk melihat apakah elliott wave-nya atau wave-nya sudah perubahan. Bapak Ibu bisa lihat dia ya high, selalu membentuk zigzag wave, selalu membentuk new low ya. Dari sini adalah indikasi bahwa ini belum bottoming. Ya, jadi kalau sudah bottoming akan terindikasi di sini nih. Ya, nanti hijaunya jauh lebih besar. Ini kan merahnya nih yang ya ini kalau lihat merahnya masih merah ya Bapak Ibu.
Kita menunggu hijaunya mematahkan tren ini. Belum, saat ini belum. Lalu hari ini di TINS juga hajar kiri ternyata. 3,32 miliar orang hajar kiri nih. Artinya orang fear juga nih, dia naik untuk jualan nih. Ada orang yang profit taking, hasilnya hajar kirinya sekian ya Bapak Ibu. Ya apa boleh buat, faktanya seperti itu. Lalu kita lihat dengan foreign flow. Ada nggak ini ya? Saya belum tahu ini sudah update belum untuk DOM. Mungkin habis ini belum berjalan semua mungkin. DOM belum mungkin. Oh sudah. Oh belum. Belum update ya. Belum. Nanti Bapak Ibu habis ini coba di DOM dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, nanti habis video ini saya refresh lagi. Mungkin nyangkut datanya ini Bapak Ibu. Untuk hari ini, untuk kemarin sudah ada DOM-nya. Hari ini belum. Kalau kemarin kita lihat asingnya cukup besar juga. Oke, kita lihat foreign flow. PIF TINS. Untuk foreign flow saham timah. Berikut ini ada chart foreign flow untuk TINS. Faktanya TINS ini asingnya distribusi terus. Kalau memang asing saham TINS ini bergerak signifikan naik, dia ini harus didominasi oleh asing juga. Kontribusi dan korelasi terhadap asing cukup tinggi. Hari ini ya asingnya masih tercatat net sell minus 2,8 miliar 2,4 miliar. Dalam 5 hari ada 14,4 miliar, dalam 20 hari 41,9 miliar. Net sales masih dalam 60 hari 131 miliar, dalam 100 hari 69 miliar asingnya net sell. Jadi masih kondisinya trennya masih down ya Bapak Ibu. Lihat di sini mulai sejak dead cross asingnya terus keluar dari TINS. Oke, baru kita lihat dengan tren TINS. Saya belum tahu nih sudah masuk belum. Mudah-mudahan nanti kalau laporan keuangannya sudah masuk, sudah bisa diambil, nanti kita bikin Sankey-nya. Belum ya Bapak Ibu? Nggak tahu nih, sudah atau belum ya laporan keuangannya? Kayaknya sudah nih. Antam juga sudah. Q3 belum masuk. Nanti kalau sudah masuk baru ada Sankey-nya ya. Nantilah. Oke, artinya dia trennya masih merah Bapak Ibu, masih downtrend. Masih belum ya, tren kalau kita lihat ini masih merah ya. Golden Cross juga masih bearish ini, masih trend down. Kita lihat PWS TINS. Jadi apa ya sentimennya TINS ini ya? Ya. Kita lihat PWS. Baik, berikut ini adalah chart PWS ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat buy-nya di OBV, trennya masih down ya. Belum nih Bapak Ibu. Kalau dari volume price, ini kan pakai Haki Nasi, yang volume price jangan salah kaprah dengan candlenya ya. Untuk volume price, volumenya sangat besar, spreadnya juga besar, close-nya tinggi, tapi belum ada akumulasi. Yang penting dilihat di sini ya, belum ada akumulasi. Lalu kita juga masih menunggu, belum ada bottoming, candle warna belum berubah, belum ada ini. Kalau mau aman, kita tunggu warna hijau ini keluar. Memang volumenya meningkat ya. Oke, belum ya Bapak Ibu, bottomingnya belum kelihatan kalau dari Haki Nasi. Kalau Haki Nasi kita tunggu dia perubahannya, gini ya, dia harus berubah seperti ini belum. Sama sementara ini asal dia naik, orang keluar terus. Akan masuk ke zona abu-abu, dia keluar, masuk keluar gitu ya, masih down. Trennya masih down, belum. Oke, itu dia Bapak Ibu, analisa komplitnya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri untuk saham yang lainnya. Sekarang kita akan lanjut untuk SSMS, tapi analisa singkat saja. Alert SSMS, analisa singkat 4 atau 5 chart. Ya, ini SSMS ini fresh ya Bapak Ibu, bulan 2 dia ada terakhir. Saya juga tidak punya, ini ada informasi apa saya nggak tahu. Kita cek dengan Speedo SSMS. Saya buka daily-nya saja. Dia sudah berada di grid. Dia grid ya. Saat marketnya begini artinya demand-nya cukup sudah lebih besar daripada supply untuk SSMS. Oke, kita cek dengan start SSMS. Nah, ini dia SSMS, cocok untuk yang menunggu saham-saham yang berada di zona panik tapi arahnya ke hope. Kita sebut SSMS ini sebagai habis panik, terbitlah hope ya.
Dia memang masih panik, tapi hope-nya sudah ada. Ini cocok ini untuk yang bottoming ya. Kita lihat dulu, tapi di daily ya. Weekly-nya nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kita lihat dengan VPA SSMS. Ada apa? Nih harusnya ada berita bagus juga nih sampai dia keluar alert. Soalnya price dan volumenya bagus. Oh, dia lagi perjalanan besar nih, time frame lebih besar. Ini adalah akumulasi. Ini dia marking up, distribusi, stepping stone ya. Kelihatan dia mantul di zona demand, ini demandnya. Dia naik, low, high, low, higher, high. Volumenya di sini sudah kelihatan sebenarnya terjadi akumulasi. Volumenya lebih besar, volumenya bagus, spreadnya juga bagus. Volume price analysis tidak ada masalah. Trend immediate-nya sudah ada up. Sejak 5 candle, dia sudah membentuk new higher high. Nah ini harusnya ada demand zone nih, VBP SSMS. Dia mantul di demand zone. Ini yang kita sebut sebagai habis panik terbit hope. Demand zone-nya di mana dia mantul? Di sini. Ya, ini yang atas ini. Itu adalah ini, demand zone di zona ini. Ini yang dites oleh dia. Jadi dia, ini kalau di dalam workshop kita sebut sebagai stepping stone. Kalau belajar stepping stone. Dia membentuk new higher high daily. Jadi, ya di sini ada supply sedikit. Biasanya kalau time frame lebih besar nanti dia akan untuk pullback ya, time frame lebih besar. Silahkan cek time frame lebih besar, tapi tentu besok dia akan turun dulu. Kalau besok turun nggak usah kaget. Di sini ada demand zone, ya mungkin dia akan turun dulu atau auto reject bawah dia 1440. Oke, kan saham volatilitasnya tinggi, belum kita bisa lihat patternnya. Oke, lanjut kita lihat foreign flow, PIF SSMS. Foreign flow-nya mengatakan apa ini? Oh, berikut ini ada chart foreign flow untuk SSMS, sawit sumber mas sarana. Menarik Bapak Ibu, SSMS ini dalam senyap asingnya akumulasi terus ya. Sudah golden cross, golden cross-nya sudah bentuk trend up ini. Oke, ini bisa di follow asingnya ya Bapak Ibu. SSMS, kalau asingnya dia bagus ini. Dia hari ini asingnya net buy 2,14 dan 5 hari 4,8 miliar net buy, dan 20 hari ada 1,98 miliar net buy, 60 hari ada 18,3 miliar asing net buy, dan 100 hari ada 19,01 miliar asingnya net buy. Faktanya asingnya net buy sampai 100 hari. DOM-nya sudah ada belum ya? DOM SSMS. Kalau nggak ada, harusnya harus kita refresh. Oh, sudah. DOM-nya, kalau kita dominasi rasio, ya Bapak Ibu, SSMS ini asingnya cuma 13%, lokalnya yang dominan. Oh iyalah ya Bapak Ibu. Dalam 5 hari juga cuma 7,4 miliar persen asingnya, lokal yang dominan. Asing yang dominan pasti, tapi asingnya pasti ada sesuatu lah. Nggak mungkin asingnya tanpa sebab dia mau beli di SSMS. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk malam ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Besok pagi kalau tidak ada morning wake market call, Bapak Ibu cek sendirilah pasar saham Amerika, cek regional dulu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.